Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang kenapa saya berhenti menabung emas ya. Nah, di beberapa tahun ini ya, akhir-akhir tahun ini kan banyak sekali beredar ya video-video tentang bagaimana cara menabung emas, terus kemudian dan lain-lain ya. Dan mungkin banyak juga yang teman-teman terjebak pada sistem berkebun emas dengan pakai dana talangan dari bank ya. Tetapi dengan pengalaman yang telah saya peroleh ya, mungkin udah lama juga saya pernah berkebun emas juga, terus pernah menabung emas juga ya. Ternyata cara-cara yang seperti itu tidak efektif ya teman-teman, karena memang untuk berkebun emas itu kita uh, hitungan bunganya itu lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga emas ya. Karena harga emas itu tidak selalu naik ya dalam 1 tahun 2 tahun. Kadang perlu waktu 5 tahun, kadang 10 tahun itu baru naik. Tetapi sewa istilahnya ya, biaya titip ya seperti bunga lah, itu biaya titipnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga emasnya. Nah, sekarang kalau tentang menabung emas bagaimana ya? Menabung emas kemarin kan ada yang lagi viral tuh, menabung emas di Pegadaian ya. Setelah saya ikuti ya menabung emas itu ya paling enggak sekitar setahunan lah saya pernah menabung emas, tapi ternyata ya memang enggak terlalu signifikan ya kenaikannya ya. Bahkan kadang kita rugi karena apa? Harga emas naik ya, misalnya harga emas dunia naik, tetapi harga buybacknya kan belum tentu sama ya, pasti tidak sama ya dengan harga jual emasnya, dan harga buyback itu selalu di bawahnya, sehingga kenaikan harga emas yang mungkin relatif kecil itu tidak mampu menutupi harga beli kita ya. Bahkan 2 tahun terakhir ini mungkin teman-teman yang sempat merasakan harga emas sempat naik di 1 juta lebih itu ya per gramnya, itu emas antam terutama, itu malah turun ya dari tahun 2020 saat COVID itu kan harga emas melambung tinggi itu. Terus kemudian 2021 turun, 2022 turun, 2023 ini baru kembali ya ke harga kemarin, tapi masih di bawah. Nah, solusinya bagaimana? Kalau saya sekarang tidak menyarankan ya menabung emas di Pegadaian, itu nggak menyarankan, karena ya itu kita habis di waktu juga, terus kemudian harga jual kembalinya juga nggak bagus ya, atau buybacknya juga kurang bagus ya. Lebih baik teman-teman menabung dulu aja di bank biasa, kemudian setelah uangnya terkumpul paling nggak bisa beli emas 1 gram lah ya, atau 3 gram minimal. Kalau mau hasil investasinya lebih bagus ya minimal ya 3 gram atau 5 gram. Jadi kalau sudah cukup misalnya 3 juta atau 5 juta dibelikan emas 3 gram, emas batangan 3 gram atau 5 gram. Nah, nanti setelah emasnya dapat ya udah disimpan aja di rumah. Terus seperti itu ya teman-teman. Paling enggak kalau teman-teman targetnya misalnya 50 gram ya, teman-teman mulai menabung, nanti dapat 5 juta belikan emas, terus kemudian nabung lagi 5 juta belikan emas. Harus disiplin, kalau enggak ya nanti tabungan kita itu malah habis. Jadi benar-benar disiplin ya. Kalau teman-teman sudah punya paling enggak 50 gram emas, itu kalau ada apa-apa ya saat krisis dan lain-lain, itu paling enggak kita punya dana liquid ya. Emas itu sangat liquid teman-teman. Jadi kalau teman-teman pada saat kondisi krisis nggak punya emas, nggak punya cash juga, punyanya cuman misalnya properti gitu, itu bahaya juga, karena pada saat krisis properti itu kan turun ya harganya, dan kita nggak bisa jual properti dalam waktu cepat. Tapi kalau emas
cepat sekali, nggak nyampe hitungan ya, pokoknya kita datang ke toko emas, ya udah kita jual udah dihargai langsung duitnya. Jadi itu. Jadi saran saya kalau teman-teman mau menabung emas, mending menabung dulu di apalah celengan apa-apa itu kan sekarang ada celengan yang ada celengan targetnya itu yang ada tulisannya misalnya nabung 10.000, 20.000 atau 50.000, nanti begitu kita nabung kita coret, nabung kita coret targetnya kan ada yang target 10 juta, ada yang target 5 juta ya. Teman-teman bisa ukur sendiri kemampuannya, misalnya dengan gaji UMR misalnya 2 juta, teman-teman bisa apa menyisihkan misalnya 200.000 per bulan. Ya udah 200.000 aja, nanti kalau sudah sampai 5 juta belikan emas. Seperti itu. Kalau misalnya dapat bonus, belikan emas. Itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan konsep menabung emas. Apa yang di Pegadaiannya. Kalau misalnya kita lihat nih kurs emas Antam ini sekarang ya. Ini di Pegadaian itu harga jualnya 1 juta ya. Tapi ini buybacknya pasti nggak segitu ya. Harga baiknya pasti lebih rendah. Jadi ini ya, coba kita cek harga buyback emas. Harga buyback Antam ya, coba. Ini ada website ini. Nah, ini harga emasnya kan 1 juta, tapi harga baiknya cuma 934. Jadi memang ini ya, berbeda ya. Jadi kalau teman-teman benar-benar untuk investasi ya, emas itu bukan investasi, hanya menyelamatkan aja, safety haven ya. Ibaratnya hanya menyelamatkan portofolio kita ya dari inflasi. Jadi itu kalau untuk investasi ya nggak bisa. Kalau investasi ya mending untuk usaha atau untuk deposito atau saham gitu kan. Atau belikan saham Antam aja udah lumayan ya kalau apa untuk investasi. Dan nanti begitu beli di bawah naik 5%, 6% jual, antri lagi di bawah. Itu namanya investasi. Tapi ya ada risikonya kalau teman-teman nggak ngerti saham ya jangan ya. Karena nanti malah habis, dananya malah habis. Jadi untuk menabung emas nih teman-teman tetap perlu ini ya dilakukan secara rutin ya. Tergantung targetnya teman-teman. Kalau targetnya misalnya bisanya menyisihkan 200.000 atau 500.000 per bulan, ya udah konsisten aja 500.000 disisihkan terus sampai nanti 10 bulan kan 5 juta, betul dapat 5 juta belikan emas 5 gram, terus nabung lagi 500.000 lebih baik seperti itu ya teman-teman, daripada teman-teman menabung emas yang pakai tabungan di Pegadaian itu ya, itu kecil banget anunya hasilnya itu kecil banget. Saya yang 1 tahun terakhir ini malah rugi menabung emas di Pegadaian karena harga emasnya juga turun, terus buybacknya juga turun, jadi tambah rugi lagi. Jadi itu aja teman-teman untuk sharing tentang menabung emas ya. Kenapa saya berhenti menabung emas dengan konsep model Pegadaian atau dengan berkebun emas ya, karena itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.